perempuan bermimpi memiliki pasangan kaya, berkuasa, dan bisa melindungi mereka dari segala bahaya. Tapi bagaimana kalau pria itu ternyata adalah bos mafia? Manusia paling dicari oleh polisi, berdarah dingin, dan penuh rahasia kelam? Cinta bisa muncul di tempat yang tak disangka-sangka, termasuk di tengah dunia gelap kriminal. Di balik senjata, uang haram, dan jaringan kejahatan internasional, ada perempuan-perempuan yang jatuh cinta bukan pada pria biasa, tapi pada raja dunia hitam. Berikut 5 kisah nyata wanita yang jatuh cinta dengan ketua mafia kelas kakap. Hubungan mereka penuh resiko, penuh tekanan, tapi juga penuh kesetiaan, meski harus dibayar mahal. Kisah yang pertama, Virginia Hill bersama Bugsy Siegel. Virginia Hill dulunya adalah gadis lugu dari Alabama yang bekerja sebagai pelayan restoran. Sebelum dia terlibat dalam dunia mafia sebagai kurir uang, dari sanalah dia bertemu banyak tokoh kriminal. Dan yang paling membuatnya tergila-gila adalah Benjamin Bugsy Siegel, bos mafia brutal dari New York. Bugsy bukan tipe lelaki lembut, dia pemarah, kejam, dan tak segan membunuh siapapun yang mengganggunya. Tapi justru sifat liar itu yang membuat Virginia tertarik. Mereka menjalin hubungan penuh drama. Virginia sering menerima hadiah mewah, tapi juga tamparan dan ancaman dari Bugsy. Hubungan mereka naik turun, tapi Virginia bertahan. Bugsy membawanya ke Los Angeles dan kemudian ke Las Vegas, tempat dia membangun kasino, The Flamingo, dari dana mafia. Ketika proyek kasino itu gagal menghasilkan uang, mafia mulai mempertanyakan kesetiaan Bugsy. Virginia tiba-tiba dipanggil ke Eropa dengan alasan liburan, tapi semua tahu dia pergi membawa koper berisi uang yang belum bisa dipertanggungjawabkan. Tak lama setelah itu, Bugsy ditembak mati di rumah milik Virginia. Meski dia tak pernah dituduh secara resmi, banyak yang yakin Virginia tahu siapa yang membunuhnya. Cinta mereka berakhir tragis, dan Virginia menghabiskan sisa hidupnya dalam pelarian. Ia ditemukan meninggal di Austria tahun 1966 dalam keadaan mengenaskan. Mereka bilang bundir, tapi tak pernah ada bukti kuat. Kisah kedua, Francesca Marino dan Salvatorina. Francesca Marino adalah wanita muda dari Palermo, Sisilia. Ia dikenal cantik, sederhana, dan tak pernah terlihat dekat dengan dunia kriminal. Tapi segalanya berubah ketika ia bertemu dengan Salvatore Totorina, bos besar mafia Cosa Nostra yang dijuluki The Beast karena kebrutalannya. Francesca jatuh cinta. Ia tak peduli bahwa Rina adalah buronan paling dicari di Italia yang bertanggung jawab atas ratusan penghilangan nyawa meski hidup dalam pelarian. Rina menikahinya secara diam-diam dan mereka memiliki 4 anak. Francesca bersedia hidup berpindah-pindah demi mengikuti suaminya yang selalu menghindari polisi. Dia tahu siapa suaminya. Dia tahu kekejaman yang dilakukan Rina. Tapi Francesca tidak pernah meninggalkannya. Bahkan saat Rina akhirnya tertangkap pada tahun 1993, setelah buron 23 tahun, Francesca tetap setia mengunjunginya di penjara. Dia terus menyangkal semua tuduhan terhadap suaminya dan membesarkan anak-anaknya dengan ajaran bahwa sang ayah adalah korban fitnah. Banyak orang menganggap Francesca buta karena cinta, tapi dia sendiri tidak pernah merasa seperti korban. Baginya, hidup bersama mafia adalah pilihan sadar. Kisah ketiga, Claudia Ochoa Felix dan Elchino Anthrax. Claudia Ochoa Felix adalah model cantik asal Meksiko yang menjadi sorotan karena gaya hidup mewah dan kedekatannya dengan kelompok kriminal. Ia mulai dikenal luas setelah menjalin hubungan dengan Jose Rodrigo Arequiga Gamboa alias Elchino Anthrax, seorang kepala kelompok pembunuh bayaran yang bekerja untuk kartel Sinaloa. Claudia awalnya hanya mengenal pria itu sebagai pengusaha, tapi saat tahu siapa dia sebenarnya, Claudia malah makin terobsesi. Mereka menjalin hubungan mesra, penuh pesta dan kemewahan. Claudia sering memamerkan foto dirinya dengan senjata, uang tunai, dan mobil sport. Ia mulai disebut sebagai ratu kartel, meskipun dia tidak pernah didakwa secara resmi. Setelah Elchino tertangkap di Belanda,
dan diekstradisi ke Amerika Serikat, Claudia tetap setia. Tapi ketika El Chino dibebaskan bersyarat dan menghilang, Claudia ikut menjadi target banyak pihak. Ia ditemukan tewas di rumah mewah di Sinaloa tahun ke-2019, resmi disebut overdosis. Tapi banyak yang yakin, ia dihilangkan nyawanya. Karena terlalu banyak tahu, cinta pada pemimpin kartel membawa Claudia ke kehidupan yang berbahaya dan akhirnya mematikan. Kisah keempat, Karen Hill bersama Henry Hill. Karen adalah gadis Yahudi dari keluarga biasa di New York. Ia bertemu Henry Hill, seorang pria menawan yang selalu tampil rapi, punya banyak uang, dan mengajak ke tempat-tempat elit. Karen jatuh cinta sebelum tahu siapa Henry sebenarnya. Baru setelah menikah, Karen sadar bahwa Henry adalah bagian dari keluarga mafia Lucchese. Dia terlibat dalam perampokan, penyelundupan, pemerasan, dan bahkan pembunuhan. Tapi saat itu Karen sudah tenggelam terlalu jauh. Ia menikmati uang, pesta, dan status sosial, meskipun harus hidup dalam ketakutan. Karen melihat suaminya selingkuh, membawa obat terlarang, dan terlibat kasus besar. Tapi ia tetap bertahan, bahkan membantu Henry menyembunyikan barang bukti. Ketika FBI menangkap Henry dan mengancam hukuman berat, Karen ikut pindah bersama Henry dalam program perlindungan saksi. Pernikahan mereka akhirnya retak, tapi Karen tidak pernah bisa lepas dari cap istri mafia. Ia pernah berkata bahwa sejak hari pertama, dia tahu hidupnya tidak akan pernah normal. Kisah terakhir, Emma Coronel Ice Bureau bersama El Chapo. Emma Coronel adalah ratu kecantikan muda berusia 18 tahun saat jatuh cinta pada Joaquin El Chapo Guzman, bos besar kartel Sinaloa yang lebih tua 30 tahun darinya. Mereka bertemu di pesta lokal di Meksiko, dan hanya dalam waktu singkat, Emma diajak menikah secara rahasia. Meski tahu siapa El Chapo sebenarnya, Emma tetap bertahan. Dia hidup mewah, bepergian ke luar negeri, dan membesarkan anak-anak mereka di tengah ancaman perang kartel dan kejaran polisi. Ketika El Chapo ditangkap dan dipenjara, Emma tetap setia. Ia terlihat hadir di persidangan, duduk diam, memakai kacamata hitam dan tas mahal, tanpa pernah berkomentar pada media. Tapi kemudian muncul kabar bahwa Emma ikut membantu pelarian El Chapo dari penjara tahun ke-2015. Pada 2021, Emma ditangkap oleh otoritas Amerika Serikat dan dijatuhi hukuman penjara karena keterlibatannya dalam kegiatan kartel. Cinta Emma pada El Chapo membawanya dari dunia ratu kecantikan ke ruang tahanan. Banyak yang menganggap Emma hanya korban, tapi tak sedikit pula yang yakin dia memilih jalannya sendiri. Cinta memang tidak pernah memilih, tapi saat cinta datang dari arah dunia hitam, taruhannya bukan cuma perasaan, melainkan nyawa, kebebasan, dan masa depan. Para wanita ini mungkin awalnya hanya ingin dicintai, tapi mereka jatuh terlalu dalam pada pria-pria paling berbahaya di dunia. Beberapa kisah berakhir di penjara, sebagian di kuburan, dan sebagian hidup selamanya dalam bayang-bayang ketakutan. Satu hal yang pasti, cinta dengan bos mafia bukan sekadar hubungan biasa, itu adalah perjanjian tanpa jalan kembali. Sampai jumpa lagi di kisah selanjutnya.